Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back to my channel. Today I would like to explain to you about tenses. There are 16 tenses in English. Dan yang spesial kali ini saya akan jelaskan bagaimana cara mudah memahami ke-16 tenses ini. Okay, before I start the explanation, do not forget to click subscribe and ring the bell to get notification if I post the video to this channel. You can comment if you have any question related to the explanation I explained to you. And please share this video to your friends so we can learn English together. Why do we need to learn about tenses? Sebenarnya penting nggak sih belajar tentang tenses ini? Jawabannya tentu penting, karena kalau kita menghadapi English test atau tes bahasa Inggris tertulis seperti soal di final examination atau UN, soal ingin masuk universitas, soal TOEFL, dan soal bahasa Inggris lainnya, itu pasti akan berhubungan dengan tenses. Jadi penting untuk mengetahui apa sebenarnya pengertian dari 16 tenses ini. Ada 16 tenses yang harus diketahui yang membuat bingung sebenarnya apa sih perbedaannya dan bagaimana cara menggunakan masing-masing tenses ini. Sebelumnya saya ingin jelaskan sebenarnya tenses itu apa. Tenses merupakan pola susun kalimat dalam bahasa Inggris yang menjelaskan waktu terjadinya sebuah kejadian. Dalam bahasa Inggris, waktu itu terbagi menjadi present, waktu untuk sekarang, future, waktu yang akan datang, dan past, waktu yang telah berlalu. Jadi tenses ini nanti akan mempengaruhi makna dari kalimat tersebut. Untuk mudah memahami ke-16 tenses ini, ada 5 kunci yang harus kita ketahui. Kalau sudah tahu 5 kunci ini, nanti akan mudah memasukkannya ke dalam kalimat tenses lainnya. Seperti contohnya past, future, perfect, continuous. Itu panjang ya, tapi kalau tahu kunci ini, nanti tinggal menyusunnya ke dalam kalimat. Pertama ada present. Dalam present, dia menggunakan subject plus verb one. Dia akan selalu menggunakan verb dalam bentuk pertama jika dia merupakan verbal sentence atau kalimat yang di dalamnya terdapat kata kerja. Kalau dia tidak ada kata kerja disebut dengan nominal sentence, maka dia akan menggunakan to be, is, am, are. Dan past tense. Past ini merupakan sebuah kejadian yang terjadi di masa lalu. Kuncinya dia akan selalu menggunakan verb to. Kalau dia dalam verbal sentence, dan jika dia nominal sentence atau kalimat yang di dalamnya tidak terdapat kata kerja, maka dia akan menggunakan to be dalam bentuk past, yaitu was atau were. Yang ketiga yaitu future. Dia akan selalu menggunakan will jika dalam bentuk present dan would jika dalam bentuk past tense. Setelahnya selalu diiringi dengan verb one karena will atau would ini merupakan modal auxiliary. Yang keempat yaitu continuous. Dalam tenses yang ada kata continuous, kalimatnya akan selalu menggunakan to be plus verb ing. Jadi apapun tensesnya, jika ada kata continuous, maka pasti kalimatnya akan menggunakan to be plus verb ing. Dan yang terakhir yaitu perfect. Dalam tenses yang perfect ini atau perfect tense, dia akan selalu menggunakan have atau has jika dalam bentuk present, dan kemudian had dalam bentuk past tense diiringi verb 3. Jadi dalam satu-satunya tenses yang menggunakan verb 3 adalah perfect tense. Untuk mudah menghafal nama-nama ke-16 tenses ini, kita akan kelompokkan menjadi 4, yaitu dalam bentuk present, past, future, and past future. Dalam bentuk present ada present tense, present continuous, present perfect continuous. Dalam bentuk past ada past tense, past continuous, past perfect continuous. Dalam bentuk future ada future tense, future continuous, future perfect continuous. Dan dalam bentuk past future ada past future tense, past future continuous, past future perfect continuous. Jadi lebih mudah kan menghafal ke-16 nama tenses ini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari masing-masing tenses ini. Pertama ada simple present. Simple present ini digunakan untuk mengungkapkan habitual action atau kebiasaan sehari-hari, dan bisa juga untuk mengungkapkan sebuah fakta atau sesuatu yang terjadi sekarang dan selamanya. Contohnya, I'm a woman. Saya seorang perempuan. Jadi di sana kita menggunakan simple present, ada to be am. Karena dia merupakan nominal sentence atau kalimat yang tidak terdapat kata kerja di dalamnya. Itu dia nominal sentence. Contoh selanjutnya itu ada I go to school every day. Ini merupakan verbal sentence. Kita menggunakan verb one karena ada kata kerja ya di dalamnya. I go to school every day. Ada go sebagai verb. Jadi sana merupakan sebuah habitual action, kebiasaan sehari-hari. Saya pergi ke sekolah setiap hari. Jadi kita menggunakan simple present. Selanjutnya itu ada present continuous. Present continuous itu digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang terjadi sekarang juga. Jadi kita bisa cek kalau memang sesuatu itu benar-benar terjadi sekarang. Contohnya, she is sleeping. Dia sedang tidur.
Jadi kita bisa cek kalau dia benar-benar sedang tidur. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kalau ada kata continuous berarti kalimatnya pasti menggunakan to be plus verb ing. She is sleeping. Ini ada past tense, sesuatu yang terjadi di masa lalu atau sesuatu yang sudah berlalu. Dalam past tense ini kita menggunakan verb to atau kata kerja dalam bentuk kedua jika dia merupakan sebuah verbal sentence atau kalimat yang terdapat kata kerja di dalamnya. Jika dia merupakan nominal sentence atau tidak terdapat kata kerja di dalamnya, maka kita menggunakan to be dalam bentuk past, yaitu ada was atau were. Contohnya, I was a teacher. Saya seorang guru. Jadi berarti dia sekarang bukan guru lagi. Sebelumnya dia pernah menjadi guru. Itu maksudnya. Dan kemudian ada I went to the market yesterday. Saya pergi ke pasar kemarin. Di sana ada went, verb to dari go. Jadi menyatakan bahwa dia pergi ke pasar kemarin. Jadi sudah berlalu. Selanjutnya ada past continuous, menjelaskan sesuatu yang sedang terjadi tapi di masa lalu. Contohnya, she was traveling when I met her. Di sana untuk menjelaskan bahwa ketika saya bertemu dengannya, dia sedang jalan-jalan. Ada she was traveling. Dalam past continuous ini kita tetap menggunakan to be plus verb ing karena ada continuous. Tapi karena dia past, jadi kita menggunakan to be dalam bentuk past, yaitu ada was atau were. She was traveling. Ini ada future tense, yaitu merupakan sesuatu yang akan terjadi, merupakan sebuah planning atau rencana. Contohnya, I will come to your house. Di sana ada, saya akan datang ke rumah kamu, masih merupakan sebuah planning, jadi itu belum terjadi. I will come. Dalam future, dia menggunakan kata will plus verb one, will come. Selanjutnya ada future continuous, mengungkapkan sesuatu yang akan sedang terjadi di waktu yang akan datang. Contohnya, I will be doing my homework when you come to my house. Saya akan sedang mengerjakan PR ketika kamu datang ke rumah saya. Jadi, menjelaskan kalau nanti pas kamu datang itu saya sedang mengerjakan PR gitu. Jadi masih waktu yang akan datang. Dalam future continuous ini kita menggunakan, ingat namanya ada future, berarti dia menggunakan will. Kemudian ada continuous, dia menggunakan to be plus verb ing. Di sana kalau ada will sebagai modal auxiliary di depannya, maka to be-nya akan menjadi be. Jadi will be plus verb ing. Di sini ada will be doing. Selanjutnya ada past future, yaitu sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang, tapi dari perspektif masa lalu. Contohnya, my sister promised me that she will call me tonight. Kakak saya berjanji akan menelpon saya malam ini. Jadi kakaknya sudah berjanji kalau akan menelpon malam ini. Di sana merupakan past future. Jadi kalau future dia menggunakan will atau would, karena di dalam bentuk past, jadi dia menggunakan would. Selanjutnya ada past future continuous, yaitu mengungkapkan sebuah pengandaian yang akan terjadi andai saja sesuatu ini terwujud atau terpenuhi. Contohnya, I will be coming to your house if you call me. Saya akan datang ke rumah kamu seandainya kamu nelpon saya. But you didn't call me. Tapi kamu tidak nelpon saya, makanya saya tidak datang. Coba kamu nelpon saya pasti akan datang. Selanjutnya ada present perfect tense. Perfect, sesuatu yang sudah tuntas, sudah selesai. Tapi efeknya masih ada sampai sekarang. Contohnya, I have eaten. Saya sudah makan dan sekarang masih kenyang. Itu. Berarti kalau sudah dikatakan I have eaten, berarti dia masih kenyang. Kenyangnya masih terasa. Itu disebut dengan perfect tense. Dalam perfect kita menggunakan have atau has plus verb 3. Eaten merupakan verb 3 dari eat. Kemudian ada present perfect continuous, yaitu sesuatu yang dimulai di masa lalu dan masih berlanjut sampai sekarang. Contohnya, I have been living in Jakarta since 2010. Saya sudah tinggal di Jakarta sejak tahun 2010. Jadi sampai sekarang berarti dia masih tinggal di Jakarta. Karena ada kata I have been living. Have been living. Kenapa dia pakai to be plus verb ing? Karena di sana ada continuous. Present perfect continuous. Selanjutnya ada past perfect tense, yaitu sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu dan sudah berakhir juga di satu titik di masa lalu sebelum kejadian lain. Contohnya, she had slept before I slept. Dia sudah tidur sebelum saya tidur. Jadi kejadian pertamanya dia sudah tidur duluan. Kita menggunakan past perfect. Dan kemudian untuk kejadian keduanya kita menggunakan past tense. Di sini ada kata before sebagai urutan waktunya. Jadi, she had slept before I slept.
Selanjutnya ada past perfect continuous, yaitu sesuatu yang sudah dimulai dan sedang terjadi di masa lalu, tapi tidak terjadi lagi saat ini. Contohnya, she had been living in this house for 10 years. Dia pernah tinggal di rumah ini selama 10 tahun. Jadi dulu dia pernah tinggal, tapi sekarang tidak lagi. Itu dia disebut dengan past perfect continuous. She had been living. Jadi pakai had, been, plus verb in. Jadi ada future perfect tense, yaitu sesuatu yang akan selesai di waktu tertentu di masa yang akan datang. Contohnya, I will have finished my homework at 5 AM tomorrow morning. Saya akan menyelesaikan PR saya pada jam 5 besok pagi. Jadi di sana dia akan mengatakan kalau PR-nya itu akan selesai besok jam 5. Kemudian ada future perfect continuous, yaitu sesuatu yang sudah dimulai di masa lalu dan masih berlanjut sampai sekarang, tapi akan berakhir pada waktu yang akan datang. Contohnya, we have been living in the city for 3 years by next month. Jadi maksudnya, kita sudah tinggal di kota ini selama 3 tahun bulan depan. Jadi bulan depan itu genap 3 tahun. Jadi mungkin dia akan pindah ke lain kota setelah genap 3 tahun. Tuh, jadi ada durasi waktu di sini. Itu disebut dengan future perfect continuous. Selanjutnya ada past future perfect, yaitu mengungkapkan sebuah penyesalan atau sesuatu yang seharusnya bisa terjadi atau bisa dilakukan di masa lalu, tapi tidak dilakukan. Contohnya, if I had studied hard, I would have passed the test. Seandainya saya belajar sungguh-sungguh, pasti saya akan lulus tes ini. Gitu. Jadi di sana ada sebuah penyesalan. I would have passed the test. Seharusnya saya bisa lulus, tapi tidak dilakukan. Itu disebut dengan past future perfect. Yang terakhir yaitu past future perfect continuous. Ini mirip dengan future perfect continuous, yaitu sesuatu yang akan atau sedang dilakukan dan sudah berakhir di masa lalu. Contohnya, she would have been studying in this course for 2 years by the end of last month. Jadi akhir bulan lalu dia sudah terhitung 2 tahun belajar di sini dan sekarang dia sudah tidak belajar di sini lagi. Jadi itu disebut dengan past future perfect continuous. Finally, itulah dari 16 tenses dalam bahasa Inggris, dari yang simple present sampai yang panjang, past future perfect continuous. Jadi kalau sudah tahu 5 kunci yang sudah dijelaskan di awal tadi, jadi mudah untuk menggabungnya. Ingat aja kalau dia future berarti dia pakai will atau would. Kalau dia continuous berarti dia menggunakan to be plus verb ing. Kalau dia perfect berarti ada have, has, had plus verb 3 di dalam kalimatnya. Tinggal menggabungnya sepanjang apapun tensesnya. Okay, thank you for watching this video. If you have question, please comment. And do not forget to subscribe to get notification for the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.